Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Detina Liana. How are you today? I hope you are happy and healthy. Today, we will discuss about how to make a descriptive text. In the video before, I have explained to you about the purpose of descriptive text, and then the generic structures about descriptive text, and the language features or the characteristic of the descriptive text. Today, we will make a descriptive text. Making a descriptive text, if you want to make a good descriptive text, you must follow some rules. The rules, number one, choose the topic that you want to describe. Pilih topik yang mau kamu gambarkan atau kamu deskripsikan. Contoh topiknya, persons, orang, place, tempat, animal, hewan, or things, atau benda. You can choose one of them, salah satu dari mereka. Persons, place, animal, or things. And then, after you choose the topics, you determine the main idea. Tentukan ide pokoknya. It's better if one main idea is for one paragraph. Lebih baik satu ide pokok untuk satu paragraf. Okay, after you determine the main idea, setelah menentukan ide pokoknya, make sure you follow the rules of the structures of descriptive text. Pastikan kamu mengikuti aturan struktur dari descriptive text. Struktur descriptive text kemarin kita sudah pelajari, ada identifications and ada descriptions. Ada dua strukturnya, ada identifications and descriptions. So follow this rule. Identifications in the first paragraph, description in the second, third, atau you want to make how many paragraphs? Kamu mau membuatnya berapa paragraphs? Nah, the first paragraph is identifications. The second, the third, and the others paragraphs is descriptions. Okay? Make sure you follow the rules of the structures of descriptive text. Pastikan kamu ikuti aturan dari struktur descriptive text. Setelah membuat ide pokok yang mengikuti aturan struktur atau bagian-bagian dari descriptive text, dan develop your main idea into a paragraph. Kembangkan ide pokok kamu menjadi sebuah paragraf. Tadi coba dicek. You make some main idea. Misalnya kamu membuat beberapa ide pokok. Misalnya ada 5 ide pokok. Berarti ada 5 paragraf. Nah, setiap paragraf consists of sentences. Terdiri dari beberapa kalimat. Setiap paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat. The sentences in the paragraph must follow the characteristic of descriptive text. Kalimat-kalimat dari paragraf tersebut harus mengikuti ciri-ciri dari teks deskriptif. Apa kemarin ciri-cirinya? Yang pertama, dia harus ada menggunakan using specific participant. Menggunakan specific participant. Yang kedua, using simple present tense. Yang ketiga, using
adjective, kemudian yang keempat using actions, verb. Jadi kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf tadi harus mengikuti karakteristik dari descriptive text. Oke, bisa dipahami ya? Setelah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, ide pokok kamu misalnya ada 5 tadi, jadi ada 5 paragraf misalnya ya. Setelah itu, lakukan untuk ide-ide pokok yang lainnya. Nah, buat ide pokok tadi dibuat menjadi paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Kamu lakukan sampai ide pokok kamu selesai semua. Oke? Kata Ibu tadi, jika ada 5 ide pokok berarti ada 5 paragraf. Kembangkan ide pokoknya menjadi paragraf-paragraf. Paragraf terdiri dari kalimat-kalimat, beberapa kalimat. Setelah itu, write the interesting title. Tulis judul yang menarik dari paragraf-paragraf yang telah kalian buat. Paragraf-paragraf yang telah kalian buat tadi, itulah yang dinamakan dengan descriptive text. Jika dia sudah mengikuti struktur dari descriptive text, ada identifications, ada descriptions. Maka paragraf-paragraf yang kalian buat tadi adalah text descriptive. Oke. Kemudian tulis judulnya. Judulnya yang menarik agar orang tertarik untuk membaca teks kamu. Pilih judul yang menarik agar orang tertarik membaca teks kamu. Your descriptive text is finished. Teks deskriptif kamu selesai kamu buat. Kamu sudah membuat satu descriptive text. Oke, this is the rule. Nah, ini adalah aturannya. Making a good descriptive text. Oke, follow this rule. Ibu rasa kalau kalian mengikuti aturan ini, kalian akan membuat teks deskriptif yang baik. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Let's we make a descriptive text. Project 1. Choose the topics. Nah, memilih topik. Kalian juga bisa ikuti ya. Kalian pilih topik kalian sendiri. In this video, I will choose a place as a topic of my descriptive text, especially Indonesia. You can choose your own topic. Okay? Di video ini, Ibu akan memilih sebuah tempat sebagai topik Ibu untuk membuat teks deskriptif. Khususnya adalah Indonesia. Kamu bisa pilih sendiri topik yang kamu inginkan, oke? Okay? Project kedua, that means the main idea. Kita tentukan ide pokoknya sesuai dengan structure dari descriptive text. Yang pertama, identifications. Di identifications, Ibu memberikan ide pokoknya adalah Indonesia. Biasanya identification itu berada di paragraf pertama. Buat di sini adalah Indonesia. Indonesia secara umum, ya. Perkenalan tentang Indonesia secara umum. Itu identification-nya. Kemudian descriptions-nya di paragraf 2 akan digambarkan tentang seas and straits in Indonesia. Laut dan selat yang ada di Indonesia. In the third paragraphs, di paragraf ketiga, I will describe about islands in Indonesia. Pulau-pulau yang ada di Indonesia.
And paragraph 4, mountains in Indonesia. Gunung-gunung yang ada di Indonesia. Paragraph 5, seasons in Indonesia. Season, musim yang ada di Indonesia. Paragraph 6, Indonesian vegetables. Sayuran yang ada di Indonesia, sayuran Indonesia. Paragraph 7, Indonesian fruits. Buah-buah Indonesia. Paragraph 8, Indonesian spices. Rempah-rempah Indonesia. Paragraph 9, Indonesian fish. Ikan-ikan yang ada di Indonesia. Paragraph 10, Indonesia's raising animals. Hewan-hewan peliharaan yang ada di Indonesia. Okay, these main idea are 10 main idea. Ada 10 ide pokok. So the text will have a 10 paragraphs. Ada 10 paragraf ya. Oke, kita coba. Project ketiga. Develop your main idea into a paragraph. Kembangkan ide pokokmu menjadi sebuah paragraf. Ide pokoknya ini, oke. Paragrafnya, oke. Paragraf pertama. Paragraf pertama ini tadi adalah identifications. Oke, paragraf pertama ini paragraf pertama. Atau the first paragraph, paragraf pertama adalah identification, membahas tentang Indonesia. Indonesia is a big country. It is between two continents, Asia and Australia, and between two oceans, the Pacific Oceans and Indian Ocean. Indians ya, bukan M ini ya, N ya. It is the largest archipelago in the world. There are more than 17,000 islands in Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara besar. Indonesia, it di sini mengacu kepada Indonesia. Indonesia berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan berada di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra India. Indonesia adalah kepulauan, archipelago, kepulauan terbesar di dunia. Ada banyak, ada lebih dari 17.000 pulau di Indonesia. Ribu. Ya, 17.000 pulau di Indonesia. Kita lihat di sini kalimatnya menggunakan aturan dari karakteristik tidak ya? Kita lihat ya. Yang pertama karakteristiknya adalah menggunakan specific participant. Siapa specific participannya di sini? Adalah Indonesia. Indonesia adalah specific participannya. Kemudian menggunakan simple present tense. Yang mana simple present tense ini? Indonesia is a big country. Ini penggunaan to be. Ini juga penggunaan to be di sini. Ini juga penggunaan to be di sini. Penggunaan to be di sini. Ini adalah simple present tense using to be. Kemudian apa lagi? Menggunakan kata sifat. Di sini ada kata sifatnya, big, largest. Largest ini adalah kata sifat. Kemudian menggunakan action verb. Nah, di kalimat ini tidak ada action verb, tapi di paragraf ini tidak ada action verb, tapi di paragraf-paragraf lainnya kemungkinan ada action verb-nya ya. Oke, ini paragraf pertama. Indonesia
Secara generalnya dijelaskan di sini. Sekarang kita masuk ke descriptions. Paragraf kedua menjelaskan tentang laut dan selat yang ada di Indonesia. Kita lihat di sini ya. There are many seas in Indonesia. The Java Sea, the Bali Sea, the Arafuru Sea, and the Banda Sea, the Timor Sea, and many others. Ada banyak laut di Indonesia. Laut Jawa, Laut Bali, Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Timur, dan masih banyak lainnya. We also have many straits. Kita juga punya banyak selat seperti the Sunda Strait, Selat Sunda, between Java and Sumatra, antara Jawa dan Sumatera, the Bali Strait, Selat Bali, antara Bali dan Lombok, and many others. Ini juga menggunakan simple present tense. Oke, di sini menggunakan simple present tense. Kemudian paragraf ketiga. Kita continue to the third paragraph. Paragraf ketiga. Oke, paragraf ketiga membahas tentang islands in Indonesia. Islands, pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kita lihat paragrafnya. We have a lot of islands. The big ones are Papua, Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, and Java. Of the 5 islands, Java is the smallest, but it is the most populated one. We can find people from around Indonesia. Kita mempunyai banyak pulau. Pulau-pulau besar yaitu Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Dari kelima pulau tersebut, Jawa adalah yang paling kecil. Tapi Jawa yang paling banyak populasinya. Kita bisa menemukan orang dari seluruh Indonesia di Pulau Jawa. Oke. Nah, we have a lot of islands. Ini simple present tense ya, yang menggunakan kata kerja have. Ini adjektif. Big, smallest, ini adjektif juga. Oke. Next. Paragraf keempat adalah mountains in Indonesia. Gunung-gunung yang ada di Indonesia. Kita lihat. Indonesia also has many mountains. Many of them are still active and can erupt anytime. We call them volcanoes, like Sinabung and Merapi in Sumatera, Merapi in Java, and Lokon in South Sulawesi. When they erupt, they bring out very hot lava from inside the earth. Indonesia juga mempunyai banyak gunung. Banyak dari mereka di sini adalah gunung, masih aktif dan bisa erupsi kapanpun, sewaktu-waktu. Kami menyebut gunung yang berapi tadi adalah volcanoes atau gunung berapi seperti Sinabung dan gunung berapi di Sumatera, gunung berapi di Jawa, dan gunung Lokon di Sulawesi Selatan. Ketika mereka erupsi, mereka mengeluarkan lava yang sangat panas dari dalam bumi. Oke, di sini kita sudah bisa melihat simple present tense ya, yang menggunakan kata kerja. Contohnya, Indonesia also has many mountains. Ini menggunakan kata kerja has. We call them volcanoes. Ini juga simple present tense. Kemudian, they erupt. They bring out very hot lava from inside the earth. Ini juga
simple present tense. Kemudian ada adjective di sini, kata hot, active, hot ini adalah adjective. Kita lanjut ke paragraf kelima, seasons in Indonesia. Paragraf kelima, seasons in Indonesia. Kita lihat paragrafnya. Indonesia is on the equator. It is a tropical country. The sun shines brightly every day. So it is mostly hot. It has two seasons, the rainy seasons, ini kurang A ya, and the dry seasons. Indonesia terletak di antara terletak di batas ekuator atau khatulistiwa ya. Dia Indonesia adalah negara tropis. Negara tropis. Matahari bersinar terang setiap hari. Jadi Indonesia kebanyakannya adalah panas, hot. Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kering. Ini menjelaskan tentang seasons in Indonesia. Jadi seasons yang ada di Indonesia itu adalah rainy and dry season. Kalau di luar negeri ada spring, summer, winter, ya. Kemudian paragraf 6, Indonesian vegetables, sayuran-sayuran Indonesia. The land is very fertile. Farmers grow many kinds of vegetables and fruits. They also grow coconuts. Indonesian people eat a lot of vegetables like spinach, carrots, long beans, eggplants, cabbage, cucumber, tomatoes, onions. Onions-nya tidak ada i yang di sini ya. Onions. Ini nggak ada i di sini. Kemudian garlics, chilies, kangkungs, and many others. Tanah di Indonesia sangat subur, fertilized. Fertilize itu subur. Farmers, petani menanam banyak jenis sayuran dan buah-buahan. Mereka juga menanam coconuts, kelapa. Orang Indonesia makan banyak sayuran seperti bayam, carrots, wortel, long beans, kacang panjang, eggplants, itu terong, cabbage, kubis, cucumbers, timuns, tomatoes, tomat, onions, ini nggak ada i-nya, onions itu bawang, garlic bawang putih, chilies, cabai, kangkung, dan masih banyak yang lainnya. Ini membahas tentang sayuran dan Indonesia. Kita lanjut ke paragraf 7. Paragraf 7 membahas tentang Indonesian fruits. Lihat ya paragrafnya. Indonesian fruits. We also grow many kinds of fruits. We call them local fruits like guava, bananas, rambutans, durians, mangosteen, sursubs, papayas, pineapples, and salak. Some people call it a snake fruit. They are all very nice, sweet, and juicy. We eat them fresh. We also make delicious juice of them. We also dry many kinds of fruit to make crackers. Oke, kita juga menanam banyak jenis dari buah-buahan. Kami menyebutnya buah lokal seperti jambu, pisang, rambutan, durian, manggis, sirsak, pepaya,
nanas, dan salak. Beberapa orang atau sebagian orang menyebut salak itu adalah snack fruits. Ya. They are all, mereka semua, buah-buahan itu sangat enak, nice, sweet, manis, and juicy, dan berair. We eat them fresh. Kami memakan mereka, memakannya langsung ya. Jadi tidak diolah-olah. Kami juga membuatnya menjadi jus yang enak. Kami juga mengeringkan berbagai macam jenis buah-buahan untuk dibuat crackers, keripik. Jadi ada yang dikeringkan untuk jadikan keripik, ada yang dibuat jus, ada juga yang dimakan langsung. Ini adalah paragraf ke-7 tentang Indonesian fruits. Paragraf ke-8, Indonesian spices. Rempah-rempah Indonesia. Indonesia is also rich with spices like pepper. Indonesia juga kaya dengan rempah-rempah seperti pepper. Pepper itu adalah lada, coriander, ketumbar, ginger, jahe, kemudian clove. Clove ini apa ya? Ibu lupa clove ini apa. Cinnamon. Cinnamon ini kayu manis. Turmeric. Kunyit, kemudian jelenger. Jelenger ini adalah lengkuas. Lemongrass. Lemongrass ini adalah serai. Bay leaf. Bay leaf ini adalah daun salam, and so on, dan lain-lainnya. We use them to cook very spicy Indonesian foods. Kami menggunakan them ini adalah spices, rempah-rempah ya, untuk memasak makanan-makanan Indonesia yang spicy atau yang pedas. Ini spicy ini adalah kata sifat yang pedas. People also make nice healthy drink from them. Orang-orang juga membuat minuman kesehatan dari rempah-rempah tersebut. They are useful for our health. Minuman itu berguna untuk kesehatan kita. Jadi ini membahas tentang spices atau rempah-rempah. Kita lanjut ke paragraf ke-9 tentang Indonesian fish. Indonesian fish. Kita lihat paragrafnya. Many kinds of fish, big and small, live in Indonesian seas. Most of us eat fish with our meal. We also eat shrimp and different kind of shellfish. But we ada W-nya ya. We don't eat big fish like dolphins and sharks. We protect them. We also protect our turtles. Banyak jenis ikan, besar maupun kecil, hidup di perairan atau di laut Indonesia. Kebanyakan dari kita atau dari kami memakan ikan-ikan itu untuk makanan kami. Kami juga makan shrimp, udang, and different kinds of shellfish, dan berbagai jenis shellfish. Apa namanya tuh? Keong. Tapi kami tidak makan ikan besar seperti dolphin dan shark, hiu. Dolphin, lumba-lumba, dan hiu. Kami protect them, kami melindungi mereka. Kita juga atau kami juga protect our turtles, melindungi kura-kura juga. Jadi ini membahas tentang Indonesian fish. Paragraf ke-10 atau the last paragraph membahas tentang Indonesian
raising animals. Indonesia also raise different kinds of animal for their meats, like cows, goats, pigs. We get beef from the cow. Jadi Indonesia juga menternakkan apa ya bahasanya, menernakkan berbagai jenis hewan untuk diambil dagingnya seperti sapi, kambing, dan babi. We get beef. Beef ini adalah daging dari sapi. Jadi sapi yang masih hidup, ya, yang masih hidup itu namanya sapi. Tapi kalau sudah dipotong-potong jadi daging namanya beef. Oke, jadi daging sapi itu adalah beef. Kemudian mutton atau daging kambing itu namanya muttons. Kalau kambingnya goat yang masih hidup, tapi kalau dagingnya yang sudah dipotong-potong itu namanya muttons. Kemudian pork itu adalah daging dari babi. Some ethnic groups even eat horse meat. Jadi sebagian dari suku-suku yang lain, suku-suku bahkan ada yang memakan daging kuda. Our milk is usually from cows. Susu kami biasanya dari sapi. Of course, we also have chickens. Tentu saja kami juga punya ayam. They give us meat and eggs. Mereka atau ayam-ayam itu memberikan kami daging dan telur. Nah, ini adalah apa namanya hasil mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Langkah terakhir apa? Project 4, write the interesting title. Tulislah judul yang menarik. Judulnya adalah I'm proud of Indonesia. Saya bangga menjadi Indonesia. Ini sudah dibuat menjadi bentuk teks, teks dari descriptive text yang terdiri dari 10 paragraf. Tadi ya. Oke. Jika kalian mau membuat paragraf, bisa seperti ini, bisa apa namanya, kalimat pertamanya itu dari setiap paragraf itu bisa dimasukkan ke dalam seperti ini, atau bisa juga berada di pinggir, bisa juga ya. Kemudian ini paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 paragraf. Ini cara membuat teks deskriptif. Ini teks ini ada di buku cetak bahasa Inggris ya, buku cetak bahasa Inggris kalian coba kalian lihat sendiri bukunya di buku cetak kalian. Okay, I hope you can make a good descriptive text after watching this video. Ibu harap kalian bisa membuat teks deskriptif yang baik setelah menonton video ini. Thank you for watching and see you. Bye-bye.